Ketemu lagi. Sekian lama aku absen minggu lalu upload video karena ada satu dan lain hal. Akhirnya kali ini kita ketemu lagi Honeybee. Ngocok bareng sekarang, ngocok bareng nenek aku. Mau ngocokin apa sih ya, seperti biasa deh, kita ngocokin awal kenal dulu ya, Nek. Pertama, aku kasih tahu dulu deh. Maksudnya, kenapa sih aku manggilnya nenek? Kenapa tuh? Kenapa? Karena aku udah bilang. Gara-garanya, siapa yang jawab gue? Nenek lah. Jadi pas dulu-dulu lagi nggak di Jakarta ya stay-nya. Tiap main ke Jakarta itu kita selalu hunting 1 dan 2 barang gitu. Yes. Dan kemana-mana kita selalu bawa-bawa kresek. Kayak nenek-nenek. Pokoknya gue manggil dia nenek. Semua barang-barang dia, dompet, handphone, dan segala macem tuh ya, perabot lenong itu ditaruh di kresek. Kresek hitam, tau gak sih? Itu kayak nenek-nenek ke pasar. Makanya gue manggil dia nenek. Bukan karena umurnya jauh, kita beda cuman 2 tahun. 1 tahun lah. 2 apa sih? 2 tahun. Nenek itu kakak kelas sebenarnya di SMA. Tapi karena kita jarak di sekolah ya, bukan di umur, sekolah kita jaraknya 3 tahun, jadi nenek keluar nggak ketemu, nenek keluar aku masuk gitu. Kita di SMA yang sama. Aku kecepatan ya keluarnya. Iya betul, nenek kepinteran, mohon maaf, otaknya kayak encer. Ada gitu, kenal gara-gara nenek kan satu ekstrakurikuler dulu ya sama temen aku. Nah dia deket kan tuh, memang kalian deket kan, ke Kauun lah, sama Kauun tuh deket. Jadi aku duluan kenal Kauun, maksudnya aku temenan duluan sama Kauun. Udah kayak gitu, baru Kauun bawa nenek, kenalin lah, ini kenalin nenek, Eli apa gitu. Kita ketemu di mana tuh ya? Awal di kenal ya? Enggak, awal kenal di Tamsur. Cuman awal aku ngeliat nenek itu di Ibu Jus. Warjum? Bukan, Ibu Jus depan sekolah. Jadi aku sama Kaun lagi naik motor, nenek mau entah kemana, teriak. Kalian tuh kayak Cinta dan Rangga yang sekian lama gak ketemu gitu loh. Hey, kayak gitu. Gue bilang, ih heboh gitu banget. ya? Iya, langsung gue bilang, ih heboh banget. Iya, Kaun manggilnya kampret ya. Kampret, iya pret. Gue bilang, ini kayak adik kakak yang udah lama kepisah gitu. Kepisah tiba-tiba ketemu gitulah pokoknya. Tapi emang itu udah lama banget nggak ketemu Un karena lost contact juga. Ya lost contact, nggak punya kontaknya juga ya. Terus akhirnya ketemu, akhirnya buru-buru deh tuh karena nenek juga buru-buru langsung tukeran nomor. Nah nggak lama dari situ barulah kita intens ya. Dulu kan nenek domisili masih di Tangerang kan. Iya, masih di Karawaci nenek dulu. Kita sempat nongkrongnya di mana? Di gini tengah-tengah karena kita udah deket segala macam. Jauh juga gue kalau misalnya main ke Karawaci, tapi gue pernah main ke Karawaci nyari tengah-tengah. Kita nongkrongnya di apa dah? Gading. Di Gading. Di Kelapa Gading. Kita pokoknya tengah juga sih ya sebenarnya nggak tengah juga, cuman ya udahlah ya di situ ketemunya daripada di juga harus ke Tebet kan kejauhan. Ya udah akhirnya di Gading. Karaoke lah tuh di Happy Papi, favorit nenek banget kan. Iya yang biasa. Sebelum ada karaoke pada muncul-munculan tuh cuman ada Happy Papi sama Naf kalau nggak salah. Ya itu 2 karaoke favorit kita ya, Nek. Udah kayak pokoknya anak Gading ya dulu ya. Dulu tuh anak Gading ke La Piazza. Ya Allah, amit-amit dulu tuh belum sebegitu rusak jalanannya ya. I mean belum ada pembangunan banget dulu. Jadi masih itu ya. Iya. Nah, udah gitu yang La Piazza kan kayaknya fancy abis gitu. Terus sebelumnya lagi abis dari Tangerang nenek move lagi kan? Iya, dari Tangerang move ke Bali. Ke Bali. Perantau di Bali 4 tahun ya, Wak? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun hampir ya. Hampir 5 tahun, bener-bener. Di sana sebenarnya ada saudara atau? Di sana ada kenalan deket. Ada kayak gin kan? Oh iya, kayak gin Bali. Jadi itu doang sih sebenarnya. Terus memutuskan pindah. Ya udah.
reasonnya memang udah mau gue enak banget deh, udah enak deh sama Jakarta atau something? Tadinya tuh pas awal sempat liburan, sebelumnya tuh jauh-jauh dari itu sempat liburan ke sana dan oke juga nih kayaknya buat tinggal gitu kan, cocok lah kayaknya. Pengen gue juga tinggal di Bali. Wah, dia udah 5 tahun di Bali. Buset. Maksud gue berarti kan lo di sana sendiri ya, maksud gue ya ada Kak Egin sih, cuman kan nenek gak tinggal di sama Kak Egin kan, setauku kan ngekos kan. Struggling di sana tuh gimana? Tapi sempat pas awal-awal tinggal di rumahnya dulu. Oh ya. Terus dari situ jadi mulai cari kerjaan lagi. Baru mulai dari nol lagi. Mulai dari nol ya, Wak. Nah, maksud gue tuh gue pengen, karena gue dari kecil sampai segede Bangka gini nggak pernah tuh berani ngerantau sendirian. Even gue sekarang ngekos aja tuh gue nggak berani jauh-jauh gitu loh, dan gue harus ada temen dan segala macem karena gue nggak berani. Maksud gue, lu dulu gimana sih strugglingnya gitu loh, Nek? Kesendirian kan istilah kata. Kita lupain dulu deh, kayak maksudnya iya ada kayak gini, cuman kan nenek nggak selalu tergantung sama kayak gini kan. Karena dari nggak cuma di Bali aja sebenarnya, dari pas lulus SMA itu langsung kerja, itu langsung ngekos, nggak tinggal di rumah ya. Oh iya, karena iya benar. Jadi ngekos, jadi udah mungkin udah cukup mandiri kali ya. Iya, mandiri nggak mandiri sih sebenarnya. Betul. Udah gitu itu tinggalnya di pas awal di Kelapa Gading, agak jauh kan ya dari tempat tinggal. Iya benar. Nah di situ ngekos, udah dari situ baru pindah lagi ke yang Karawaci, Tangerang. Berapa tahun itu pindah lagi kosan kan. Itu udah hitungannya pindah kota ya. Iya, udah pindah provinsi lah ya. Terus habis gitu udahlah sekalian mental kembali. Gila gue bilang, tapi memang udah mandiri dari awal ya, Nek. Maksudnya udah terbiasa gitu loh. Iya, mungkin udah terbiasa. Terus tahu-tahu mental ke Bali tuh wow. I mean gue tuh dulu sedih banget, Nek, sumpah. Dulu tuh kan kita memang deket ya, udah mulai deket apa segala macam. Udah gitu tahu nenek mau ke Bali tuh gue langsung anjir gimana. Sampai akhirnya udah gasong ya. Iya, zaman gasong ada 12 biji. Selusin kita. Selusin masih komplit. Biar udah kayak gitu. Makanya setiap nenek ke Jakarta tuh disempetin tuh semuanya ngumpul karaokean, ngumpul karaokean, selusin ngumpul gebrak. Pokoknya udah tuh itu hari khusus buat nenek. Sampai nenek tuh kalau ke Jakarta tuh dia punya bucket list. Ini list gue ke Jakarta mau ini. Ayo, Nek, gue temenin. Mau apa loh? Mau ke Abbas biar beliin. Oke, mau ke Senen beliin. Oke, mau kemana? Oke, ayo kita hajar semuanya. Pokoknya listnya harus ke checklist semua. To-do listnya emang udah ada ya. Iya, benar. Karena susah sih nyari di sana. Iya betul ya, susah ya. Beda juga kan di Bali. Udah gitu, maksudnya biaya hidup tuh di sana gimana sih, Nek? Gue pengen deh. Baru liburan aja ya kemarin. Baru liburan doang, pengen tuh gue stay gitu. Ya pilihan sih memang mau ke Bali ya, jatuh cinta pasti ke Bali. Cuman ke daerah lain pun mau gitu. Cuman gue mikirnya aduh kayak gue nggak bisa jauh deh dari pantat mak gue kayak gitu loh. Kayak mana coba nih? Kayak gimana ya? Kalau untuk kehidupan sih di sana sama sih kayak di Jakarta ya. Kayak Jakarta mahal dong. Lumayan kalau memang kita untuk jajan di luar itu di sana warteg, apalagi kan mungkin cocok-cocokan ya lidah makanan sana. Iya benar. Tapi kalaupun mau hemat ya kita bisa masak sendiri gitu. Nenek masak? Kadang ada masak. Kompor sih di kosan, jadi nggak selalu harus beli gitu. Nah, modal agak finansial dikit ya, Nek. Modal awal nenek di Bali tuh berapa puluh juta? Enggak sampai 2 digit itu. Really? Jadi terakhir dari Karawaci itu gue cuman punya motor Mio. Iya. Mio yang kayak IB ya. Oh iya, I see. Waktu itu akhirnya nenek jual buat modal di sana itu. Jual itu kalau nggak salah cuman 6 juta.
Dan itu masih kepotong, gue ada waktu itu ada utang berapa ya, 1 juta sekian berapa gitu. Jadi total yang dibawa itu di luar tiket ya, tiket udah exclude lah pokoknya. Itu sekitar 4 juta. 4 juta tuh ya, udah bersih, maksudnya udah buat hidup di sana gitu, buat menyambung hidup. Gila sih. Lu anaknya ini yang suka gandain duit siapa tuh, Kanjeng Ape? Maksud gue kok bisa gitu ya 4 juta di sana? Karena nenek gak lama stay di sana sama kayak gitu, terus langsung kerja sih ya. Jadi udah bisa mutar lagi lah gitu. Oke, terus akhirnya nenek comeback lagi ke Jakarta. Itu tahun berapa sih, Nek? Itu tahun 2017. 2017 balik lagi. 2012 out, 2017 in. Out dan in and out. Kayak judul lagu. Oke. Akhirnya memutuskan balik lagi, kenapa? Kangen? Atau ada something or someone or apa gitu? Yang pertama sih karena nyokap juga kan, maksudnya. Terus ya ada someone juga. Jangan disebut tuh, ngedojak kalau disebut. Terus? Ya udah itu sih, terus juga biar lebih dekat sama teman-teman kan. Mau peluk. Terus? Ya udah sih, cuma kalau dipikir kayak suasana refreshnya sih mungkin di sana beda jenis ya, kalau kayak lebih alamiah atau apa. Ya, cuman mungkin masih ya bisa dicari lah di sini gitu. Iya benar-benar. Maksud gue mungkin di sana cuman untuk nge-refresh liburan doang gitu, Nek. Kalau untuk hidup di sana tuh belum bisa kali ya, karena hati juga masih di Jakarta, di ibu kota kayak gitu kan. Semuanya di sini kecuali orang tua di sana, terus juga temen juga mungkin sebagian udah di sana, jadinya balance gitu kan, enak kali ya kalau kayak gitu. Cuman gue masih tetap mau nyoba sih someday kali ya, kalau misalnya gue punya kesempatan, gue punya peluang kerja di sana gitu, gue pengen tau. Boleh dicoba. Pengen. Tapi kalau dari dengar sih, kalau yang nggak fight banget, paling nggak nyampe setahun itu mungkin udah bisa balik lagi ke asalnya. Oh gitu. Nenek 5 tahun berarti tahu kan? Kerja keras kan? Banget. terus sini udah gitu di ngocok kali ini sebenarnya gue tuh mau, karena udah hype banget nih Nek bahasannya. Jadi kan memang lagi ini nih booming penerimaan calon ini pegawai negeri sipil tahun 2019, cuman kan nggak kelar-kelar karena ada coronavirus gitu. Nah, sependengaran gue itu tes selanjutnya itu SKB kalau nggak salah itu di bulan Agustus kalau nggak salah. Nah, gue pengen berbagi tips and trick gitu. Sebelumnya kenapa gue ngobras kali ini ngomongin itu? Nenek itu sekarang udah jadi ASN guys, di salah satu kementerian ya Nek. Alhamdulillah, pokoknya dia one of my lucky person. Pokoknya gila. Dan nenek itu salah satu bukti bahwa selama ini kalau mau jadi pegawai negeri apa segala macam butuh ini buktinya ya kan. Istilah kata nenek itu tahun berapa sih lo iniannya tesnya 2018. tesnya 2018 kan. Gue pun ngikut guys sebenarnya kan sama ya, kita sama Honeybee, cuman ya keberuntungan ada di nenek kayak gitu. Belum. Iya, maksud gue seneng semua teman-teman gue ngikut. Gue dalam hati tuh selalu berdoa, even bukan gue yang lolos, tapi adalah salah satu temen gue. Dan alhamdulillah nenek, alhamdulillah banget, gue seneng. Maksudnya mungkin seneng nenek lebih besar gitu kan, cuman kebahagiaan dia, kesenangan dia merupakan kebahagiaan gue juga kayak gitu loh. Cucu, serius tapi gue really sumpah. Karena dulu tuh inget banget ya kita strugglingnya waktu tes ya Nek. I mean kayak waktu
mau daftar, kita saling support. Ini udah belum, ini kirim ini, kayak gitu. Sampai seingat gue ya, correct me if I'm wrong, sampai gue tuh bikin grup, ya nggak sih, grup CPNS gitu. Isinya lo, gue, Kasipa, Ibi, ya kan, awal-awal. Itu tuh kayak misalnya nenek dapat info, Ibi dapat info, Kasipa dapat info, gue dapat info, ya. Kita share. Jadi kebetulan waktu itu pun gue dapet contoh-contoh soal gue share di situ dari temen gue ada yang ngupload dapat soal langsung gue japri. Padahal gue nggak kenal, maksudnya kenal, nggak begitu dekat gitu. Tapi ya udahlah ya, muka tembok, maksud gue ya udah, dia punya apa sih? Ya ilegal sih sebenarnya ya, Wak. Bentuk PDF gitu kan, nggak buku kan. Kalau yang orang-orang kan belinya buku, kalau ini bentuknya PDF. Ya udah, langsung aja gue chat, mau dong, ya udah langsung gue sebar kayak gitu kan, kita share. Tapi aku belajarnya dari itu loh, Ber, itu doang. Itu doang. Kan ada kalau nggak salah ada berapa 9 PDF, tapi banyak kan. Iya, banyak ada yang 500 page, ada yang 30 something kayak gitu. Lumayan ya untuk tes awal itu apa ya, SKD CAT. Nah, kayak gitu. Kita administrasi lolos. Pastilah, kalau nenek jangan ditanya. Semuanya lolos semuanya administrasi. Kalau nenek jangan ditanya lolos sampai mana ya. Pokoknya dia udah sampai ASN udah lolos nih ya, Wak. Gue itu udah sampai SKB akhir wawancara udah lolos. Tinggal pengumuman jadi ya? CPNS gitu ya kan. Emang bukan rezeki kali ya. Belum rezeki. Jadinya terhenti gue di SKB karena nilai psikotes. Salah satu nilai gue. Jadi SKB itu dulu zaman kita ya, Nek. Ada 3 penilaian. Pertama itu ada tes kesehatan dan kebugaran. Samapta. Terus tes psikotes sama wawancara. Nah, gue 2 ini lolos nih, Nek. Nah, tinggal psikotes doang gue yang gak lolos. Kurang dikit ya, Ber? Kurang 0, something. Dan saingan gue itu, gue kan lobang jabatan yang gue tempatin itu dibutuhin 1 orang. Kalau waktu zaman kita yang ikut SKB itu kan dikali 3. Jadi 3 orang. Cuman yang memenuhi syarat cuma 2 orang. Gue sama 1 nih orang. Gue sampai kepo kan rival gue nih di mana. Dia orang Jogja. Gue sampai cari tahu gue sampai tahu nilai dia berapa, rumahnya di mana, nomor KTP-nya berapa. Gue cari tahu nih orang siapa nih, anjir, kenapa lo lolos gitu dalam hati. Sampai segitunya. Terus akhirnya gue liatin, gue pantau, gue update nilai, gue liatin, masih gue di atas. Sampai di kesehatan memang gue agak lemah ya, Wak, di kesehatan. Di Samaptanya dia menang dikit. Terus tapi di ending pas pengumuman lolos SKB, dua-duanya nggak lolos nih. Jadi nggak ada yang lolos. Udah nggak ada yang lolos, jadi kosong deh tuh. Nggak ngerti deh gue. Maksud gue ya gue aja maksudnya gitu. Sweet 2 orang ya elah. Mohon maaf nih. Kenapa sih, Pak? Kenapa? Oke, selanjut ke cerita nenek. Gimana, Nek? Bisa sampai lolos, track recordnya mungkin. Karena kan ini kita mau SKB nih, yang tahun 2019 mau SKB. Tips and tricksnya deh. Kalau sama ya. Untuk SKB ya. SKB itu kan ada, kalau tahun kita ya ada dua penilaian. Satu tes kebugaran dan fisik itu Samapta ya namanya. Satu lagi wawancara langsung gitu. Nah, untuk Samapta sih Samapta ya jaga kesehatan, of course. Terus sama latihan ya. Kita pernah latihan bareng. Bareng bener anjir. Maksud gue mikir gini loh, Nek. Gue kalau gue jor sekarang nih latihan, karena gue inget banget itu latihan H-3 atau 2 hari. Gue takutnya
Karena gue kalau abis latihan gitu kayak lari apa segala macam push up, sit up, pada sakit. Takutnya pas hari H mampus gue. Makanya ya udahlah, nenek latihan, gue cuma jalan cantik aja gitu kan. Gue ngeri jogging doang. Gue ngerinya pas di hari H gue jompo, nggak bisa bangun gue yang adanya kan. Beda sama nenek kan, emang dia orangnya fisik banget kan mainnya. Terus Nek. Jadi mungkin dari jauh-jauh hari udah bisa mulai latihan. Betul. Gitu. Pas ketahuan lu lolos ya. Pas ketahuan lolos dari CAT itu kan waktunya lumayan ya. Betul. Sampai nanti ada SKB. Apalagi nih SKB kan udah agak berapa bulan kena pandemi. Jadi kalau gue sih waktu itu karena ada Samapta itu beberapa tes lari, sit up, push up. Kalau untuk cewek ada chaining, kalau cowok pull up. Iya betul sama. Nah, udah gitu kalau gue sih bikin jadwal Oke. Jadi hari ini misalkan lari sama apa. Tapi gue catet. Gue dapetnya berapa? Karena gini ya Hanibi, just to know aja. Jadi setiap tes itu tuh kesehatan ada 3 tuh tadi ya. Ada lari, ada pull up, sit up. Itu tuh ada batas ambang batasnya. Jadi kalau misalnya cewek lari harus berapa iteran nih? Cewek sebenarnya nggak harus berapa iteran, cuman pokoknya ada 12 menit. 12 menit lo dapat berapa putaran? Kayak gitu. Terus kalau makin banyak makin bagus. Terus kayak push up. Push up itu terhitung 1 menit. 1 menit lo dapat berapa total? Iya betul. Tapi di buku aku yang aku share itu ada nih ambang batasnya. Jadi lo yang pas dimasuk sesuai kriteria itu push up kudu 1 menit nyampe 25. Push up, sit up pun juga 25. Semenit. Terus lari itu minimal normalnya lo harus dapat segitu, lebih banyak lebih bagus. Terus lari tuh pokoknya 12 menit lo harus dapat berapa, gue lupa tuh di buku panduan. Nanti kalau mau deh Hanibi chat aja ya, maksudnya komen aja, ntar gue kirim komen di bawah ya. Ember. Terus nenek lagi dibikin jadwal tuh. Bikin jadwal, jadi dan dicatat ya. Sebenarnya itu pas mau itu masih kerja kan di masih kerja di Kokoro. Pas masuk pagi gue sempetin lebih paginya itu buat lari. Serius? Jadi sebelum kerja? Mampus terus? Sebelum kerja, jadi coba 12 menit nih pakai hitungan di Tangkuban. Tangkuban itu satu putarannya itu 400 meter. Oke. 400 meter. Jadi otomatis kalau gue baru dapat waktu itu cuman 1,2 kilo atau 1,5 gitu, baru 3 atau 4 putaran. Oke. Ya buat awal-awal sih ya nggak apa-apa lah ya, buat sambil betul biar nggak kaget ya. Terus kalau untuk chaining latihannya juga di Tangkuban. Buat itunya kalau sit up sama push up di rumah ya, karena bisa lah ya, simpel, maksud gue nggak perlu lahan ya. Terus persiapan buat diatur aja hari ini apa, besok apa. Dan diselang sih kadang kan emang bener suka sakit ya. Iya parah tahu, karena kita nggak biasa. Terus diselang 2 hari. Ya mudah-mudahan sih pas hari hanya. Pas hari hanya juga pagi-pagi itu kan tesnya jam 6 udah ngumpul. Iya betul, jam 6. Jadi dari sebelum subuh udah makan, betul, udah sarapan. Udah gitu gue bawa dibikinin air gula. Air gula merah, gila itu. Tapi itu ngaruh nggak sih? Buat stamina. Buat kadar gula ya. Buat kadar gula ya, benar. Udah gitu. Yang bikin agak bukan pesimis ya. Jadi kayak nggak ngerasa prima tuh. Pas SKB itu gue lagi halangan. Oh Tuhan. Itu hari pertama apa hari kedua? Oh my god. Terus itu rasanya sakit banget dong. Ya ditahan-tahan sih cuman kayak tuh minum gula merah. Belum mulai itu minum air putih, minum itu. Belum mulai gue udah kencing 4 kali. Belum mulai gue udah bolak-balik, Pak izin toilet gitu kan. Aduh gimana nih gue kalau lagi lari gue mau ke toilet. Ya kan gak lucu juga, bleber ya kan. Terus udah gitu
Akhirnya lumayan membantu tuh si gula merah kan. Pas tes awal itu tes lari. Kalau untuk sebelumnya sih udah sempet googling kalau untuk lari itu lari pandangan itu sebenarnya gue kurang tahu juga, lupa cuman bisa dilihat. Lari itu kita jangan nengok kanan nengok kiri. Oh gitu. Jadi lari napas dari perut, tarik napas kayak gitu, pandangan lurus ke depan gitu. Oh, ada tekniknya ya. Mungkin itu sedikit membantu lah ya. Oke. Terus kalau kayak sit up atau push up juga ada tekniknya juga. Ada ya kayak kisi-kisi gitu ya. Cuman sih mungkin karena kita orang biasa nggak yang jadi terbiasa ya udah lah ya sebisa gue aja. Oke. Terus lolos deh tuh ya akhirnya tuh. Tapi pas awal itu gila saingannya kebanyakan nih hijabers ya ya. Nggak sama sekali nggak ngerendahin, cuman kita nggak tahu kan latar belakangnya mereka gimana. Ternyata yang satu teman gue lolos juga nih. Dia sebelum itu dia selalu ikut kayak inian kepolisian atau oh my god yang angkatan gitu, cuma memang belum lolos. Tapi udah terbiasa dengan samapta. Iya. Apa udah gitu dia lolos juga tuh akhirnya pas ya jadi, udah lolos jadi CPNS. Jadi terus akhirnya pas awal itu tes lari 12 menit. Kalau cewek cowok kan ya dipisah. Ya udah pas cewek lari kan tuh udah putaran kedua ada yang kunang-kunang ber. Ya Allah, itu sumpah kasihan. Ada yang kunang-kunang, akhirnya dia minggir nggak ikutan lari. Dipikir mungkin nggak ikutan lari bisa ikut yang lainnya, ternyata nggak bisa. Jadi kita harus nyelesain semuanya baru lo bisa nanti final nilainya berapa. Oh Tuhan, berarti udah tuh dia udah nggak maksud gue hitungannya lo di gelombang itu, di kelompok itu. Ketika lo dulu lo mau masuk lagi di kelompok lain nggak bisa. Nggak bisa lanjut. Jadi si sit up, pull up dan lain-lainnya dia nggak ikutan. Gila. Terus sayang banget. Terus udah gitu lari pelan-pelan tuh kan, pelan-pelan, jangan terlalu terburu-buru. Karena kalau itu agak capek duluan ya. Betul, yang penting konsisten kali ya. Flow-nya diatur. Bisa jalan juga sih, misalkan lari, jalan santai, tapi jalan cepet ya. Iya. Jalan cepet terus lari lagi, jalan cepet lari lagi. Oke. Udah gitu mungkin mental juga ya, karena banyak yang nonton juga, Wak. Oh gitu. Kayak dari panitia. Kelompok lain lagi gitu. Dari yang cowok-cowok juga, dari panitia juga kan. Panitia banyak, sama waktu itu gue dari angkatan udara di Halim. Kok gue merinding ya tiba-tiba anjir. Pas kayak ada tribunnya gitu, jadi kita kan muter lapangan. Pas udah mau lewat tribun disuruh kita pakai nomor punggung kan. 10 diteriak-teriakin gitu. Kalau gue ada di situ gue taruh duit tuh. Lu naruh nomor berapa? Nomor berapa? Terus. Jadi pas kita lewat gitu diteriakin terus kan. Jadi kayak udah pada punya yang ada juga yang agak-agak ngebully kan dari fisik. Itu tuh dong cepet gimana gitu. Oke sih. Udah pas putaran kedua ada yang kunang-kunang, temen nggak bisa ngelanjutin. Gue mikir udah pelan aja. Yang penting kalau udah ada yang di depan lu baru agak cepet dikit gitu kan. Daripada nggak tuntas larinya, nggak bisa ke step selanjutnya kan. Betul. Udah gitu jangan terlalu porsir juga berarti ya. Tapi harus cepat gimana dong? Ya gimana ya? Gitulah pokoknya harus pintar-pintar. Berarti dari sebelumnya harus prepare kayak nenek tadi kan, biar di pas hari H terbiasa gitu. Terus selanjutnya abis itu udah 12 menit. Pas udah berhenti gitu kan, kita disuruh diam dulu di tempat, baru nanti digarisin atau dikasih apa. Oh ya, tanda lu dapat berapa meternya lagi tuh. Oh ya. Nah, pas di situ sebenarnya pas di situ udah keluar kan berapa ininya. Tuh perasaan gue tadi nggak segini, kok ini agak kurang. Akhirnya gue agak argue kan sama panitia. Oh iya nanti dicek karena ada rekamannya juga kan CCTV gitu. Jadi takutnya ada yang bohong juga kan apa gimana. Akhirnya pas di akhir oke, sesuai sama yang nenek argue itu. Lalu abis itu kita lanjut ke itu
abis itu apa dulu ya? Abis itu Chining. Kalau cewek Chining tuh yang penting ya. Pas awal latihan itu emang harus latihan sih ya, karena kita nggak 1 menit. Gue selalu timer 1 menit dapat berapa ya, 1 menit dapat berapa ya. Karena pas Chining itu buat cewek posisinya harus sesuai. Sesuainya gimana tuh? Nggak bisa kita setengah badan gini. Cuman begini doang. Jadi harus lurus, tarik maju, lurus lagi baru dihitung. Maju, baru hitung 1 2 gitu. Jadi nggak bisa setengah tangan udah balik. Jadi harus benar-benar lurus. Hitungannya harus benar-benar pas ya. Tetap lurus. Oke. Terus kalau Berry pull up ya waktu itu. Gue itu ini lari 8. Pokoknya gue sit up, push up, sit up, push up sama lari 8 tuh. Apalah namanya. Tapi nggak ada pull up. Nggak ada pull up. Mati gue ke pull up, sumpah. Nggak bisa gue. Rata-rata iya sih kalau cowok. Enggak, gue nggak pull up waktu gue. Seingat gue sih enggak. Itu aja gue udah mau mampus. Sumpah. Sini gue langsung pada sakit, push up, sit up. Gula merah gak? Enggak bawa, lupa, ketinggalan. Mak gue udah nyiapin. Gue bilang kan nenek kemarin bawa gula merah. Jadi ntar gue bikinin Ber. Mak gue gitu. Pakai botol gitu. Iya, kayak botol. Lupa gue. Udah gitu karena gue takut ya kan tes kesehatan nih gue diapain nih ya kan. Langsung tensi gue tinggi. Langsung tensi gue tinggi, diulang udah 3 kali diulang-ulang. Pak masih tinggi, minum dulu deh. Alah minum mulu gue. Kembung anjing udah kayak gelambier gue. Ya udah akhirnya sampai tuh semua orang udah dikelar di tensi baru gue. Ya udah akhirnya alhamdulillah deh enggak apa-apa gue. Ya. Deg-degan aja gue ngeri dikelanjangin apa gimana kan wa. Kalau ditanya kan tahu sendiri. Jangan Wak. Oke. Terus abis itu push up. Abis itu abis Chining itu 1 menit. Nanti dapat berapa? Dapat 59. 59? Iya. 59. Jadi kalau bisa 1 detik kita udah cepet kan. Dan terus 1 orang itu kan dijagain kan benar-benar. Iya berarti kalau misalnya nenek dapat 59, hitungan 1 menit, ya nenek 1 detik dong. Dek cepet banget Wak. Terus pas awal-awal latihan sebelumnya itu pernah 40-an, akhirnya naik ke 50. Cuman mikir apa bisa coba lagi, akhirnya pas itu bisa. 59 alhamdulillah. Gila memang. Tapi masih ada Ber yang 61. Gila. Serius. Ngitungnya gimana dia? Mohon maaf. Itu yang tadi gue bilang temen gue yang yang Akmil yang ikut kayak gitu. Gila hitungannya setengah menit dong dia, setengah detik dong. Tak sih nggak mau patah bagus tuh tulang. Mohon maaf. Terus abis gitu baru berasa tuh kan bahkan udahlah udah tinggal masih ada yang lari 8 juga itu terakhir. Ada nenek juga. Abis itu gue push up. Push up dulu apa sit up? Push up. Enggak, sit up dulu deh. Sit up tuh yang tiduran ya? Iya, tiduran. Sit up. Sebenarnya agak lemah tuh biar di sit up gue. Karena pas latihan awal juga karena latihannya di kasur. Wah, mohon maaf. Enak kasurnya enak. Pas latihan tuh kan sendiri empuk di kasur. Ya. Iya benar-benar. Kayaknya salah, harus latihannya di lantai. Benar. Tapi karena kayaknya agak lemah juga di sit up. Pas latihan aja cuma dapet nggak nyampe 20. Iya nggak nyampe 20 ya. Karena agak berat juga kan. Iya benar. Gue perut gue langsung kram. Sumpah gue juga nggak nyampe 25 tuh. Push up gue nyampe 25. Ini gue doang. Badan gue berat banget, bukan badan lo, dosa lo anjing. Berat banget gila. Terus tumpuk gitu ya. Iya, gila kayak yang gondotin. Terus akhirnya sit up. Dia ada 3 tempat gitu nggak pas Berry? Jadi ada 3 tempat, bukan tempat tidur, matras ya. Matras kalau gue dijajarin 4 orang. Jadi 5 orang. Jadi pasang-pasangan. Jadi gue satu gelombang itu 10 orang. Gue gelombang pertama 5 tiduran, 5 ngitung sambil megangin kayak yang gitu. ngitung temen sendiri tapi diliatin sama ininya panitianya sambil bawa pulpen kayak gitu. Satu-satu atau satu-satu? Tetap satu-satu yang ngitung. Cuman pegangin aja. Megangin doang biar kuat. Terus
Oh kalau gue waktu itu ada besi Ber. Oh ada Jadi besinya. kaki kita nyantel Enggak, di kalau besi. gue dipegangin sama temen. Oh. Gitu. Tetap yang hitung dari panitia standby satu-satu. Oh gitu, beda ya. Akhirnya sit up cuma dapat berapa ya, 23 apa 24 gue 20. Tahu deh tuh 20 nyampe juga kagak. Berat banget. Terus push up dapat berapa? Habis sit up kita ngantri lagi buat push up. Push up itu pas awal dikasih tahu kan contohnya kayak gimana kalau push up cewek beda kan. Push up alhamdulillah lumayan dapat 40. Wih, cocok. Gua 25 doang. Tapi sebenarnya kasihan ada yang tergantung yang jagainnya juga ya. Ya betul. Betul. Ada yang kita ngerasa udah bener nih tapi nggak kehitung Ber. Oh ya. Terus? Jadi kan ya dia nggak argue. Nggak bisa kan bisa. Kita harus cepet dalam waktu. Terus? Akhirnya yang jaga itu 1, kita udah 3 nih misalkan baru 2. Oh I see. Terus? Jadi ya mudah-mudahan dapet yang ini ya betul ya memaklumi benar. Terus? Udah gitu satu lagi tuh stepnya udah lari 8 berarti ya. Cuaca nggak terlalu panas. Iya sama ya. Gue tuh pagi-pagi dan alhamdulillah gue juga kelompok 1 gelombang 1 jadi gue jam 7. Kasihan yang gelombang tengah hari tuh anjir yang siang. Siang bolong. Siang hari lo lari di lapangan nggak mau pingsan bagus ya. Gue bagusnya sih gue pagi. Terus habis itu nenek lari 8. Habis itu lari 8 itu main cepet-cepetan kan ya? Iya benar. Lari 8 dan nggak boleh megang tiang ya. Betul. Dan nggak boleh jatuh. Betul. Nah, dan gue licin banget jalan itunya tuh lapangan yang gila. Rumputnya nggak full ya. Nggak full. Akhirnya lari 8 udah kan dapat 20 detik 3 kali iteran kan ya. Iya 3 kali 8 terus lurus. Gue nggak tahu deh tuh pokoknya gue lemah di situ. Pusing pala gue ini suruh ngelingker begitu. Nggak bisa. Ampun. Dah terus habis itu akhirnya dapat 20 detik tuh 20 detik. Udah kan kita kalau untuk di compare juga sama yang lain seenggaknya kita tahu kan ada di mana nih gitu. Posisi kita betul. Yang penting jangan terlalu optimis juga karena nggak tahu kan nanti akhirnya masih ada yang wawancara. Betul. Masih ada sesi wawancara itu nilainya akumulasi sama yang CAT juga nantinya kan di akhir. Betul, jadi 40% CAT, 60% SKB kalau nggak salah wawancara. Sama wawancara. Kayak gitu, benar. Udah tuh akhirnya udah lari 8, alhamdulillah lancar semuanya. Kita kumpulin nomor telepon buat grup pribadi gitu. Kalau ada info nanti kan dikabarin. Oke. Jadi nenek itu wawancara di luar SKB. Iya. SKB itu apa termasuk dalam SKB? Dalam SKB kan? Iya sama gue pun. Jadi terus misal nih SKB kan ada 3 tahapan. Itu nilainya tuh langsung keluar nggak sih lo Nek? Beberapa hari kemudian gitu. Ya kan langsung. Jadi tuh kita bisa mantau nih. Even lo nggak lulus di 1 ini, lo bisa lanjut di sini. Nggak ya kan? Nggak keputus gitu loh. Lo masih bisa ke step selanjutnya gitu. Kalau zaman kita ya. Zaman nenek. Enggak, zaman kita. Iya. Udah kayak gitu. Lanjut ke wawancara tuh. Tapi pas di SKB itu kan kita tahu kan berapa yang akan masuk, misalkan kayak gue waktu itu 7 orang. Pas SKB kita lihat apakah kita udah masuk di 7 itu belum jaminan juga. Betul. Dan di bawah 7 pun jangan kecil hati karena kita bisa ngejar di wawancara selanjutnya. Karena ada juga yang dari CAT-nya itu peringkat 1 nilainya hampir 400. At the end dia belum rezeki lulus. Iya, itulah balik lagi ya ke belum rezeki susah. Lalu udah akhirnya beberapa hari kan ya pengumuman. Kalian selang seminggu atau 2 minggu gitu. Kalau pas kita kayak langsung sesuai jadwal sih. Sesuai jadwal. Nah kalau pandemik ini gue nggak tahu deh tuh new normal kayak mana. Kalian semangat aja deh yang penting. Nah wawancara nih Nek, wawancara ada tips and tricksnya nggak sih? Ada pertanyaan apa gitu? Seputaran apa? Untuk wawancara sendiri itu
dapat bocoran nih dari yang sebelumnya. Ada juga sih dari temen, ada yang bilang itu kan kita nanti diwawancara nggak tahu sama siapa kan, ngocok juga. Betul. Ya kita nggak tahu juga yang wawancara pejabat dari mana. Betul, sama gue juga. Terus itu tampilin apa yang mungkin bisa skill ataupun lu punya apa sih namanya, sertifikat apa, lu gitu. Lu bisa nganyam, ya udah ntar lu bawa nyaman gitu. Terus lu bisa apa, kalau PBB sih mungkin standar ya, tapi nggak apa-apa kalau kamu bisa PBB ya bisa gitu. Gitu. Terus lu bisa gitar ya bawa gitar, atau nggak bisa musik gitu kan. Gitu. Terus atau lu bisa olahraga, ada yang bawa raket dan gue sendiri gue bawa bola basket. Ya kan nenek memang hobi basket. Iya. Terus udah gitu ada tuh yang bawa rajut-rajutan. Anyaman, kalau di lapas itu kan berguna ya. Berguna, betul. Ada yang bawa rajutan, ada yang bawa apa, bapak gue bola basket, beda banget, ya udahlah. Gitu kan. Ada yang bawa sertifikat apa ya? TOEFL juga kayaknya ada yang bawa yang bagus. Mau ngapain? Pokoknya kebanyakan pada bawa sertifikat. Jadi pas hari H itu kan di Kanwil, beda di Kanwil apa di mana? Gue di Gatsu. Gue lupa deh tuh namanya apaan. Gue di Gatsu, pokoknya di Gatot Subroto. Lupa gue. Terus akhirnya itu pagi-pagi kan ya, bedanya? Pagi-pagi. Pokoknya setiap kita mau sesi apa, jangan lupa sarapan dulu aja. Betul. Sama biasain bawa air putih di tas. Betul. Mampirin dulu atau bawa dari rumah. Betul. Betul. Jadi minum biar relax juga kan. Pasti nggak, ya pasti sih grogi pasti banget. Setiap tes tuh selalu grogi, selalu gemeteran, nggak ngerti lah gue mau ngapain itu, ini kayak mules nggak jelas. Bener ya Allah Tuhan. Kalau gue nih waktu pas wawancara nggak ditanya, terus gue yang cerita. Oh dia ngasih itu. Iya. Jadi gue dikasih selembar dulu nih. Lu sebulan tahun ini kegiatannya apa, kemana aja, ngapain. Ya gue jelasin lah, pas banget kan kita tahun lalu ke Bali tuh. Gue jelasin gue ke Bali karena by tulisan dulu, karena abis itu baru dikasih kumpulin, kasih ke yang buat wawancara, baru nanti dia nanya-nanyain gitu. Mungkin seputarnya itu benar. Pas gue ceritain lah tuh, karena kan gue agak licik juga, maksudnya agak nyambung-nyambungin nih, karena gue itu masuk ke sumber daya aparatur manusia negara apalah gitu, gak ngerti, pokoknya SDM lah. Ya gue pikir ya pasti buat gue masuk ke SDM nih kan, yang ngontrol orang apa segala macem nih. Itu pas jurusan awalnya ya? Iya betul. Terus Ya udah, gue bisa ngehandle orang kok, gitu loh. Gue jelasin aja, gue ceritain gue ke Bali, gue megang 11 orang. Kayak guiding ya. Kayak nge-guiding 11 orang, nyatuin 11 pala tuh susah banget loh. Kayak gini, kayak gitu aja gue cerita-ceritain masalah selama di Bali itu gimana. Apa ditanya siapa aja. Itu kisah nyata kan? Kisah nyata sebenarnya, tapi gue bohongnya tuh jenis kelamin orangnya. Karena kan kita bersebelas benar, tapi semuanya cowok, semuanya cewek. Abi ada. Semuanya cewek, cowoknya cuma 2. Gue bilang pasang-pasangan. Gue malu masuk semuanya cewek. Lu mau ngapain? Justru kan ngatur cewek lebih susah loh. Iya sih, cuman apa nih? Ada api gue. Ada. Laki sendiri gitu kan. Berdua sih, cuman mikiran dia, lo pasti ada ya kan, ya mana. Kalau nenek ditanyain apa? Ditanyain sih global, ada isu-isu politik juga kan, karena waktu itu kan gubernur ya, pas pemilihan gubernur gitu. Ditanya kalau yang hoax itu ya benar gue juga, gue pun lalu zaman Pak Ahok ya benar itu ya. Ditanya gimana kalau kamu milih gubernur
itu apakah yang harus agama dengan kamu atau enggak. I see. Ya kan, itu jawaban kita sangat menentukan ya. Di situ sebenarnya nggak bisa mikir, oh iya gue bakal menata jawaban gue begini begini, nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Dan mau jawab pun masih agak kayak waktu diem dulu. Iya, mikir dulu. Akhirnya gue jawab, nggak harus yang seagama, yang penting dilihat dari visi misinya dia. Sebenarnya di situ kita mau berusaha untuk nggak sesuai hati kita ngomong untuk meyakinkan si wawancara juga belum tentu bisa. Nggak bisa. Refleks gimana yang keluar dari betul kita. Yang sesuai, maksudnya apa sih yang sesuai, apa sih jawaban yang lo pengenin tuh kita nggak tahu, nggak bisa kayak gitu. Even kita udah ngasih kisi-kisi gitu ya Nek, atau kita udah megang bakal ditanya ini nanti pun lu aduh gitu deh, ngerasain sendiri deh Wak. Lalu akhirnya Nenek terus disuruh kan bisa apa gitu kan. Gue paling nggak bisa. Kalau dibilang nggak bisa apa-apa, enak kalau yang udah bisa apa-apa gitu kan. Saya bisa BBM. PA. Ya kan mungkin buat dasar ya biar benar. Soalnya kalau sama sekali buta PBB betul, mungkin nantinya kan buat upacara PBB. Nah sebelumnya juga memang dulu SMP tuh kan suka ada lomba-lomba paskibra. Iya benar. Ya masih ada nempel-nempel. Iya benar. Tapi sempat pas mau wawancara gue di depan kaca nih kan, sambil lihat hadap kiri, hadap kanan. Sang bener. Iya sambil lihat YouTube kan, YouTube yang bener nih gimana, atau enggak mungkin nanti ada haluan apa gimana. Iya, kan terus kalau lo balik kiri kan, lagi padahal kagak ada balik kiri. Benar. Blacklist ya. Terus akhirnya coba kamu dari sana, suruh agak ke sana. Kamu komandoin sendiri dong, biar gue suruh komandoin sendiri. Terus kirain bapaknya gitu ya, tapi ya udahlah, gue kayak orang PA, gue komando, gue yang gerak sendiri ke PA ya. Terus ya udah kan udah dari siap gerak gitu kan. Gue mulai angkat tegak maju aja dulu ya kan, angkat tegak maju ya gitu. Tapi pas berhenti juga kan harus kaki kiri duluan ya. Iya benar. Udah balik kanan hadap kiri, apa kayak hormat gitu kan. Nggak banyak sih dimintanya. Kalau memang kita udah siap sudah gitu kan. Apa ya udah. Terus apa lagi izin saya bola basket. Oh iya, ini bola basket. Terus sebelumnya barang-barang kita tuh taruh di luar dulu, kalau memang dibutuhkan baru kita ambil lagi. Kita ambil lah. Akhirnya udah kan gue dribble. Coba kamu peragain ini apa gitu kan. Trik-triknya mungkin ini apa ya udah gue bilang aja ini dribble. Ini buat dribble. Kemana dribble? Dribble terus cheese pass gitu kan, atau apa ini layup ini apa. Ya udah dijelasin. Akhirnya ya udah kamu duduk, terus ngapain sebelum di sini ngapain aja sih gitu katanya kan. Kayak wawancara kerja lah ya juga, biasa kayak gitu. Cuman kita nggak tahu kan apa yang akan ditanya. Betul beda-beda dan unpredictable sih, bener. Apa yang mau ditanya bener deh. Akhirnya dari wawancara itu kelulusan kan langsung. Dari wawancara iya kelulusan. Itu tahu kelulusannya itu web juga kan ya, karena kita tuh apa-apa web, apa-apa tuh kita update-nya di webnya. Misalnya lo di Kementerian Keuangan nge-apply-nya, lo update tuh Kementerian Keuangan, lo di Kementerian Hukum dan HAM lo update di sana, kayak gitu sih. Lo harus terus rajin buka. Dan gue nih satu lagi sama Twitter tuh gila sih update-nya. Twitter gila, mau apapun di Twitter nomor 1 update-nya gila. Itu Twitter kementeriannya ya. Twitter kementerian. Itu banyak yang retweet terus hey guys, ini ada pengumuman apa di Twitter kalau gue. Jadi infonya lebih ya. Betul. Sama dari teman-teman yang mungkin kalian kenalan di sana kayak gitu kan. Kalau gue kan orangnya nggak mau berteman nih. Iya beneran, gue malas.
ya udah gue tak update-nya dari luar aja, dari eksternal, yaitu Twitter. Ya gitu sih. Pokoknya akhirnya nenek lulus, alhamdulillah ya Kak. Tapi gak langsung diangkat jadi ASN ya. Berapa jadi, tahun sih? Pas abis wawancara itu kan udah ada nilai, tapi bukan nilai kelulusan dulu jadi nilai wawancara ya. Oke. Nah baru dari situ dari nilai yang samapta sama nilai wawancara kita bisa kalkulasiin, karena untuk SKB itu dibagi lagi 40-60. Gitu. Terus akhirnya udah pengumuman akhir, itu masa CPNS dulu. Masa CPNS 1 tahun. Kalau nggak lulus udah langsung out gitu nih. Untuk masa 1 tahun CPNS itu kayak training sih ya kalau di swasta gitu. Betul, ya. Betul, probation lah ya. Dilihat kinerjanya bagus apa enggak, mumpuni apa enggak, layak apa enggak, baru jangan aneh-aneh dulu. Betul. Terus pas CPNS 1 tahun itu sebelum pengangkatan, kita wajib ngikutin, kalau dulu itu namanya prajab ya, prajabatan. Mungkin sekarang namanya udah jadi latsar, latihan dasar. Iya, latsar. Nenek udah waktu itu latsar ya 4 hari. 4 hari, 2 minggu. 2 minggu, ya. Maaf. Hampir 3 minggu. So tahu gue hampir 3 minggu dia latsar. Akhirnya lulus. Yeay! Alhamdulillah pokoknya. Udah enak deh kalau kata emak gue, lo udah jadi orang nih. Nggak tahu deh nih gue. Dari dulu juga kita jadi orang. Iya, pokoknya kalau belum jadi PNS belum jadi orang lo, Ber, gitu. Tapi kenapa sih, Ber? Maksudnya sebenarnya pas awal juga nggak berpikir untuk profesi itu menentukan gitu. Iya, nggak ngerti. Tapi, karena mungkin PNS itu sampai akhir hayat lu dijamin kali stabil ya, lu nggak ada pemutusan ya, sama aja sebenarnya kalau lo neko-neko ya kan dipecat ya kan, sama aja sih sebenarnya. Cuman nggak tahu deh pikiran orang tua tuh, kebanyakan orang sih. Lo kalau misalnya belum jadi PNS tuh belum jadi orang ya, nggak ngerti lah pokoknya. Selain PNS tuh bukan orang, gue nggak ngerti apa yang disebut orang itu. Atau enggak suka wah hebat udah jadi PNS udah. Sebenarnya sih nggak gitu ya. Cuman ya paradigmanya masih gitu sih, masih gitu. Karena memang ya tadi Nek, lu apapun kan udah enak lah hidupnya, udah lu udah duduk di kerjaan, lu nggak usah nyari kerjaan lagi. Terus juga udah stabil, nggak ada PHK, lo tetap kerja sampai akhir hayat, udah kayak gitu. Even lo pensiun juga tetap dapet kayak gitu loh, Nek. Itu kali ya udah tenang hidup after pensiunnya. Nah ya udah gitulah pokoknya. Honeybee. Pokoknya kalau yang nonton lagi berjuang, selamat berjuang ya kalian, honeybeeku. Untuk yang baru akan mau berjuang, nggak tahu sih 2020 ini kan nggak buka ya. Iya, kalau nggak salah 2020 nggak buka nih CPNS. 2021 Beri ikut lagi nggak? Ikut dong. Lihat nanti deh kalau niat. Males gue harus potong rambut lagi, potong kuku lagi, aduh ribet. Bisa. Iya, coba deh, Bismillah deh. Soalnya 2019 pun gue nggak ngikut. 2019 karena gue lagi hektik di kerjaan, gue jadi dispute, mampus, udah ya. Sebenarnya bisa ya pakai nilai CAT. Gue pun baru tahu dari Dian. Sebenarnya lo bisa pakai nilai tahun lalu. Ya mana gue tahu, gue nggak update lo di kerjaan gue yang sekarang nih. Napas aja kalau nggak otomatis gue nggak napas kali, anjing gue bilang. Ya begitu deh. Pokoknya yang sudah biarlah berlalu. Oke lah Nenek, thank you untuk sharing-sharingnya. Makasih banyak sudah mau menjadi bintang tamu di Ngocok kali ini. Setelah satu purnama gue vakum, akhirnya Nenek mau menemaniku ngocok bareng Honeybee tentunya. Oke lah, thank you ya Honeybee untuk nyediain waktunya, udah rela buang-buangin waktunya, udah nontonin. Pokoknya see you deh untuk video-video selanjutnya. Doain semoga channel aku berkembang. Amin. Amin. Jangan lupa
subscribe ya. Ember, like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian. Oke. Kayaknya bye ya, cukup sampai sini aja. Bye.